Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tema ini saya akan menjelaskan ya kepada rekan yang dimanapun berada. Bahwasanya saya ini sepanjang hidupnya tidak pernah menempuh pendidikan yang tinggi pada dasarnya. Jujur saja ya sobat ya, dulu di waktu saya kecil pernah disekolahkan, namun kelas 1 SD nggak lulus. Terus disekolahkan lagi ke pesantren. Anggap saja zaman sekarang itu Tika Al-Quran. Apa yang terjadi di waktu itu? Iqra cuma sebatas jilid 2. Jangankan belajar Al-Quran, Iqra aja nggak lulus ya kan. Itu yang pernah setahu saya ya mengenai sekolah dasar. Namun apakah seseorang yang nggak lengkap mengenai pendidikan dasar itu akan kesulitan segala sesuatu hal dan bidang? Kalau menurut saya nggak ada yang sulit hidup ini. Sesudah saya merasa saya orangnya nggak cukup dalam bidang pendidikan ya kan, pendidikan sekolah, pendidikan dasar. Namun di sisi lain, apa yang bisa saya terapkan disebabkan saya ini ketinggalan di mata pelajaran di bidang pendidikan sekolah dasar. Maaf ya, kita ini cerita-cerita sebenarnya, menceritakan hal keadaan mengenai diri kita sendiri ya. Dari usia 10 tahun saya sudah berkreativitas di bidang tukang pijat, tukang urut. Kalau bahasa kita sininya tukang urut, garis miring tukang pijat. Nah dari situ kita belajar. Karena kadang ya kita menangani seseorang yang bidangnya di bidang ini, kita banyak berbicara tentang itu, menanyakan tentang itu, ingin mengetahui tentang itu. Sedikit banyaknya kita dapat masukan, alhamdulillah ya kan. Terus ketemu lagi seseorang yang pernah kita tangani yang bidangnya yang seperti ini, dapat lagi sedikit banyaknya masukan ya kan. Nah karenanya sobat, walaupun di sisi lain seperti saya ini tidak sekolah, namun di kegiatan lain yang kita miliki, kita tekun di waktu itu menjalankan tugas di tukang pijat. Kalau perlu keliling kemana-mana, hanya bermodalkan sepeda panco ya kan. Alhamdulillah banyak, nggak satu atau dua yang nggak percaya
Katanya nggak mungkin sampean nggak sekolah katanya. Nggak mungkin sampean nggak punya pendidikan. Nah, pada kenyataannya mana buktinya? Kita nggak punya apa-apa ini. Ijazah nggak ada, lulusan nahu nggak ada, mengenai pengetahuan agama ya kan. Namun ya sobat ya, perlu kita ketahui kalau kita berkaitan di satu agama yang tiada lain adalah Islam. Awal Islam itu apa? Awal Islam itu seseorang yang sudah mengakui 2 kalimat syahadat ya kan. Namun kalau menurut pribadi saya 2 kalimat syahadat itu diawali dengan yang adanya di hadis qudsi. Kata hadis qudsi, awaladun ma'rifatullah. Awal-awal agama itu wajib mengenal Allah. Terus yang berkaitan dengan awaladun ma'rifatullah itu apa? Awaladun ma'rifatullah itu yang tiada lain adalah istighfar. Sesudah kita mudah menyatakan awaladun ma'rifatullah, baru kita mudah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sudah kenal awaladun ma'rifatullah ya kan, baru kita nyaman mengatakan a'udzubillah. Terus sesudah nyaman mengucapkan a'udzubillah, baru kita nyaman mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dari uraian tersebut apa? Mengandung apa itu? Kalau menurut kita pribadi, awaladun ma'rifatullah, istighfar. Yang sebenarnya kedudukan Allah itu yang tiada lain adalah penuh dengan penghimpunan, satu pada perwujudan, yang tiada lain adalah tenang. Dijawabnya oleh a'udzubillah. Yang tiada lain adalah saya. Saya berlindung dengan rasa ketenangan saya sendiri. Bismillah. Dengan nama yang sebenar-benarnya yang tiada lain adalah nama kesucian baginya, yang penuh dengan maha kasih dan sayang. Terus dilanjut, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti itu zahiru rabbi fi batinu abdi. Kenapa dibilang begitu? Karena pada awalnya satu. Terus dia mengaku atas kenyataan dirinya yang satu. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Oh maaf. Terus yang dikatakan oleh bismillah itu dengan nama yang satu. Wah. Terus dilanjut dengan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah itu yang tiada lain kesaksian. Saya bersaksi bahwa yang sebenarnya diri saya itu tadi yang tiada lain adalah yang satu itu tadi. Nah. Terus saya ya wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Terus dilanjut dengan kesaksian, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, pesuruh Allah. Itu sudah jelas. Segala tiap-tiap sesuatu itu, gerak dan diam kita ini disertakan dengan sabar. Sekolah enggak, belajar nahu enggak pernah, hanya bermodalkan telinga sobat. Kita ini hanya bermodalkan telinga, mendengar kata orang alif lam mim,
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita tidak tahu itu benar atau salah ya kan. Yang pasti kita hanya bermodalkan telinga. Karenanya saya banyak-banyak minta ridho dunia akhirat. Jikalau diantaranya ya tema kita ya yang dari kemarin, yang dari dulunya sampai sekarang ini terselip dari perkataan saya yang kurang sopan. Dikarenakan saya ini orangnya nol, orangnya sangat nol mungkin. Sekolah kelas 1 nggak lulus, ya kan? Belajar ngaji hanya sebatas jilid 2 atau jilid 1 kalau tidak salah, lupa kita itu. Karena apa ya, mengenai sekolah dasar dan pelajaran dasar kita orangnya sangat nol pokoknya. Namun ya alhamdulillah segala sesuatu itu kalau bisa apa yang kita pegang, apa yang bisa kita yakinin untuk kehidupan sampai akhir kelak nanti itu, menurut saya pribadi itu kalau bisa harus jelas. Tidak bisa hanya cukup di ucapan, tidak bisa hanya hanya cukup dikatakan doang, itu aja. Apa yang saya yakinin, apa yang saya bisa terapkan dan sesuai dengan kenyataan yang fakta, itu yang saya yakinin sobat. Itu yang saya gimana ya, yang saya anggap segala sesuatu itu wah mantap kalau begitu. Nah iya, karenanya kata orang, bila orang syahadat, awal syahadat dulu yang harus saya ketahui. Itu menurut saya pribadi. Memang enak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kesaksiannya itu seperti apa? Itu kita tidak gampang. Kalau menurut saya pribadi itu tidak gampang, walaupun saya nggak sekolah ya kan. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Kesaksiannya itu di mana? Kalau tidak didasari dengan la haula wala quwwata illa billah al aliyul azim, ya enggak? Kesaksian itu berat itu. Karenanya diawali awaladun ma'rifatullah yang berkaitan astagfirullahalazim terlebih dahulu, baru kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung atas kesaksianku. Maaf, memang kalau artinya yang namanya kita tidak sekolah, menurut pemahaman kita seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama yang satu, yang tiada siapa yang punya nama, dia bernama dengan sendirinya. Dengan nama itu kita kesaksian ya kan, dengan itu kita disaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi terulang-ulang ya. Sorry sobat, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Mungkin kayaknya terulang-ulang ya kan. Kurang lebihnya tak lupa kita ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan, atas kehadiran rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.